Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Nama Sidam. Sedulur sedharma yang berbahagia, kembali kita dalam acara Bincang Dharma Badan Penyiaran Hindu Jawa Tengah yang tayang di channel YouTube BPH PHDI Jawa Tengah. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Ide Sang Yang Widiwasa karena atas asuh kertawanugrahanya kita diberi kesehatan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Nilu Putu Wiardani Astuti yang bertindak sebagai host. Dan pada kesempatan yang luar biasa ini telah hadir narasumber kita yaitu Ibu Sinta Tias Pratistika MPD yang beliau adalah dosen dari Sekolah Tinggi Hindu Dharma Klaten, Jawa Tengah. Om Swastiastu Ibu Sinta. Om Swastiastu Mbak Nilu. Bagaimanakah kabar Ibu? Apakah sehat? Astungkara, hari ini saya dalam keadaan yang sehat. Begitu juga dengan Mbak Nilu ya, semoga hari ini dalam keadaan yang sehat pula. Ya, saya juga sehat Ibu. Baiklah, sedulur sedharma yang berbahagia, tema Bincang Dharma hari ini adalah mendidik anak suputra melalui unggah-ungguh. Untuk itu, tanpa berpanjang lebar lagi, marilah kita ikuti perbincangan kita pada hari ini. Ibu Sinta, Iya Mbak Nilu. menurut Ibu, apa sih arti dari anak suputra itu? Baik, terima kasih Mbak Nilu. Menurut saya, anak suputra itu seperti yang kita ketahui bersama adalah anak yang mampu menolong dirinya sendiri, mampu menolong keluarganya, dan tentunya mampu menolong orang tuanya dari kesengsaraan. Untuk itu, anak suputra haruslah berbakti kepada Sang Yang Widi, berbakti kepada para dewa, berbakti kepada leluhur, berbakti kepada para resi, dan tentunya berbakti kepada orang tua. Selanjutnya, dia hendaknya juga memiliki swadharma sebagai manusia, kemudian berpengetahuan yang luas, dan tentunya dapat membahagiakan orang tuanya. Begitu Mbak Nilu. Baik Ibu, lalu menurut Ibu, bagaimana sih ciri-ciri dari anak suputra itu Ibu? Ya, ciri-ciri anak suputra yaitu dia berbakti kepada Sang Yang Widi, berbakti kepada para dewa, berbakti kepada leluhur, berbakti kepada para resi, berbakti kepada orang tuanya. Dan dia juga memiliki budi pekerti yang luhur. Artinya orang yang memiliki berbudi pekerti luhur itu adalah orang yang jujur, orang yang mandiri, memiliki sopan santun, welas asih. Kemudian anak suputra itu juga mau bersosialisasi, kemudian mau mengikuti kegiatan keagamaan maupun kegiatan kemanusiaan. Seperti itu Mbak Nilu kira-kira. Baik Ibu, mendidik anak suputra dengan menerapkan unggah-ungguh bahasa Jawa sangatlah menarik sekali ya Bu ya. Lalu menurut Ibu, apakah makna dari unggah-ungguh itu sendiri Ibu? Baik Mbak Nilu, sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, saya akan menembangkan salah satu tembang Jawa. Apakah diperkenankan Mbak? Wow, itu sangatlah diperkenankan sekali Bu, karena mengingat sedulur sedharma kita itu bukan saja dari Jawa saja Bu, ada juga yang dari luar Jawa. Jadi saya sangatlah appreciate dan saya memperbolehkan Ibu untuk menembangkan. Monggo, dipersilakan. Terima kasih Mbak Nilu. Saya akan memulai menembangkan, tapi mohon maaf nanti apabila ada fals-fals sedikit. Tidak apa-apa Bu. Ya, terima kasih. Ono aturanipun yen do matur
wujud bekti lan ngejeni basa krama sinau bocah suputra dikayo. Terima kasih, seperti itu kurang lebih Mbak Nilo lagunya. Suara Ibu sangat bagus. Tadi katanya ada fals, ternyata tidak ada. Sedulur selamat, kalau boleh tahu, tembang tadi itu termasuk dalam tembang Macapat apa saja ya Bu ya? Dan artinya apa saja? Karena kan yang sudah saya bilang tadi, kita sedulur sedharma itu bukan saja dari Jawa. Monggo Ibu. Jadi tembang tadi termasuk dalam tembang Macapat Gambuh Mbak. Dan arti dari tembang tersebut, baris pertama itu adalah ono aturan ipon, berarti ada aturannya. Yen domatur marang tiang sepuh itu artinya ketika berbicara dengan orang tua. Kemudian baris ketiga adalah unggah-ungguh wujud bekti lan ngejeni. Jadi unggah-ungguh itu sebagai wujud kita menghormati dan berbakti kepada orang tua, seperti itu. Kemudian baris selanjutnya basa krama disinau, jadi kita hendaknya mempelajari bahasa krama, yaitu salah satu ragam bahasa dari unggah-ungguh itu sendiri. Kemudian baris terakhir bocah suputra digayo, jadi kalau kita mampu dan mau mempelajari dan menerapkan unggah-ungguh dalam kehidupan sehari-hari, maka akan mewujudkan karakter dari anak suputra itu sendiri. Kurang lebih seperti itu Mbak Nilo arti tembang tadi. Baik, jadi seperti itu ya Bu, makna dari tembang yang Ibu nyanyikan tadi. Lalu bagaimana makna yang lebih spesifik dari unggah-ungguh itu sendiri ya Bu? Ya, jadi secara umum unggah-ungguh itu dapat diartikan sama halnya seperti sopan santun. Nah, dalam ilmu kebahasaan, khususnya bahasa Jawa, unggah-ungguh itu adalah tingkat tutur bahasa dalam kedudukannya sebagai tata krama. Jadi, unggah-ungguh juga bisa disebut dengan unda usuing basa. Dan seseorang yang menerapkan unggah-ungguh bahasa Jawa dalam berkomunikasi sehari-hari, maka cara berkomunikasinya, kemudian sikapnya itu tidak akan berlawanan dengan unggah-ungguh bahasa Jawa. Seperti itu Mbak. Lalu menurut Ibu, apa sih yang harus diperhatikan seseorang agar dalam berkomunikasi itu selalu sesuai dengan unggah-ungguh Ibu? Ya. Jadi menurut saya, agar dalam berkomunikasi seseorang itu sesuai dengan unggah-ungguh, maka dia harus memperhatikan beberapa hal. Di antaranya, dia harus mengetahui siapa dirinya. Dia harus mengetahui siapa yang diajak berbicara. Kemudian dia juga harus mengetahui tempat, situasi, keadaan, dan suasana ketika berbicara. Dan ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua atau orang yang pangkatnya mungkin lebih tinggi daripada kita, atau ketika kita sedang berdoa, kita hendaknya menggunakan unggah-ungguh basa krama. Dan ketika kita mungkin berbicara dengan teman kita, teman sebaya atau teman yang sudah akrab dengan kita, atau kita berbicara dengan orang yang pangkatnya lebih rendah daripada kita atau orang yang lebih muda daripada kita, itu kita hendaknya menggunakan unggah-ungguh ragam ngoko. Jadi bisa dikatakan bahwa bahasa kromo itu adalah bahasa yang tingkat kehalusannya lebih tinggi apabila dibandingkan dengan unggah-ungguh basa ngoko. Seperti itu Mbak Nilo. Baik Ibu, jadi seperti itu ya Bu pengertian dari unggah-ungguh itu sendiri. Lalu menurut Ibu, apakah unggah-ungguh itu dapat membentuk karakter anak menjadi anak yang lebih suputra?
Baik, tentu saja unggah-ungguh itu dapat membentuk karakter anak suputra gitu ya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa secara umum unggah-ungguh itu dapat diartikan sebagai sopan santun. Nah, anak yang memiliki perilaku sopan santun itu akan mendorong dia untuk berbakti kepada orang tuanya. Nah, anak yang menerapkan unggah-ungguh dalam kehidupan sehari-hari tentu saja dia akan memilih ragam basa krama ketika dia berbicara dengan orang tuanya. Dan tadi juga sudah saya sampaikan bahwa ragam krama itu adalah ragam bahasa yang lebih halus jika dibandingkan dengan basa ngoko. Jadi ketika dia berbicara dengan orang tuanya dan menggunakan basa ngoko, ketika dia marah sekalipun Mbak, itu dia akan tetap bersikap sopan, bersikap halus, dan untuk bersikap kasar itu potensinya sangat kecil, dan itu bisa membentuk anak menjadi anak yang suputra. Begitu Mbak. Baik Ibu, saya sepakat dengan yang Ibu sampaikan tadi. Memanglah sangat penting mengajarkan anak-anak kita untuk bersopan santun dan menerapkan unggah-ungguh dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, jika dilihat dari fenomena yang sekarang ini, Bu, kan banyak sekali ya anak muda atau generasi kita, khususnya generasi umat Hindu kita yang ada di sekitar ini, kurang menerapkan unggah-ungguh bahasa tersebut. Padahal kan kita tinggalnya, tidak mungkiri ya, kita tinggalnya di Jawa. Dan bagaimana tanggapan atau saran Ibu supaya anak-anak tersebut bisa menerapkan unggah-ungguh? Ya, memang benar sekali Mbak Nilo, anak-anak zaman sekarang ya, khususnya anak-anak di Jawa Tengah, tidak hanya anak-anak yang beragama Hindu gitu ya. Jadi secara keseluruhan memang mereka kurang dapat menggunakan unggah-ungguh bahasa Jawa. Mereka lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia ketika berkomunikasi dengan orang lain. Begitu Mbak. Jadi saran saya sebagai orang tua, hendaknya kita mendorong dan mendukung anak-anak kita untuk menggunakan bahasa Jawa, menggunakan unggah-ungguh bahasa Jawa. Gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak kita mungkin melakukan kesalahan dalam menerapkannya, seharusnya kita memberitahu atau menegurnya dengan cara yang baik. Jangan sampai anak tersebut justru malah merasa jera dan malu menggunakannya, Mbak. Seperti itu. Jadi memang harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari, karena bahasa seperti yang kita tahu, kemahiran berbahasa itu akan terwujud apabila sering digunakan. Kalau jarang atau tidak pernah digunakan, tidak akan bisa. Begitu Mbak. Wow, baik Ibu, menarik sekali perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih atas penjelasannya dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan dalam menjalani kehidupan ini. Sedulur Dharma dimanapun berada, demikian perbincangan kami dengan Ibu Sinta Tias Pratsita MPD, yang dapat kami simpulkan bahwa unggah-ungguh bahasa Jawa sangat berperan dalam terwujudnya karakter anak yang suputra. Tiada gading yang tak retak. Mohon maaf jika saya sebagai host melakukan salah dalam berucap. Jangan lupa subscribe channel YouTube kami, yaitu BPH PHDI Jawa Tengah. Sampai jumpa pada perbincangan Dharma berikutnya. Mari kita melakukan Paramasanti bersama. Paramasanti mulai. Om Santi 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 Om.